إليك واجهت العامة فمنوا علينا بالإقبال وكلنا واصفحني الحال يا ربي يا علم الحال إليك واجهت العامة الآفات والنقمة من همي ومن غمّة بأهل البدر يا الله ومنها من ومن غمّة بأهل البدر يا الله يا ربي يا علم الحال إليك وجهت العامة Oke, kepada jamaah rahimakumullah. Kita enggak menyinggung sana sini, kita hanya mengatakan demikian. Kalau panjenengan berkeluarga dan komunitas kita di dalam satu jamaah yang merupakan komunitas jamaah tauhid an-nubuwah, pola yang kita kembangkan dalam kita berumah tangga, jangan jadikan ekonomi menjadi parameter kemajuan rumah tangga kalian. Maaf jika saya agak melakukan stressing. Jangan jadikan ekonomi menjadi parameter P. Gitu. Sebagai standar gross national product, nah gitu ya. Jangan jadikan bahwa itu. Kalau ekonomi yang kamu jadikan standar, maka kehidupan rumah tangga itu akan mati-matian mengejar ekonomi tanpa mempertimbangkan apapun. Akan mengeksplor, mati-matian akan mengeksplorasi tanpa melihat situasi dan kondisi serta fakta kemampuan kita, asal ekonominya diperoleh, akibatnya bisa korupsi dan sebagainya. Pada saat standar ekonomi yang dijadikan dasar kemajuan. Kalau kesepakatan seluruh negara bangsa-bangsa itu semuanya parameternya adalah ekonomi. Reses itu parameternya ekonomi.
pada saat kita menggunakan parameter ekonomi, maka yang penting ekonominya meningkat, barang itu walaupun potensi didol gak popo, yang penting ekonomi ini munggah. Hutan ditebang gak popo, yang penting enek pemasukan. Dintekne hutan gak popo, yang penting engko ijole ada nilai ekonomi. Sehingga akibatnya banyak virus berkeliaran karena hutan telah ditebang, tempat mukimnya virus atau hal-hal yang negatif. Seperti kamu sawah sekarang banyak babi yang turun ke sawah, banyak ketek yang turun ke bawah karena tanaman dan makanan yang mestinya ada di hutan dihabisi oleh manusia karena sebuah ekonomi. Pada saat kita bicara ekonomi, berbagai cara akan dilakukan demi untuk menaikkan harkat martabat ekonomi. Maaf. Yang menjadi parameter kalau kalian dalam sebuah keluarga, jadikan parameter itu adalah sumber daya manusia, pemberdayaan, pengelolaan diri dalam mengembangkan potensi yang telah Allah anugerahkan dalam diri kita, dalam diri keluarga kita, diri kita, anak-anak kita, dan orang yang bersentuhan dan bersinggungan dengan kita, ataupun yang langsung ataupun tidak langsung, bahkan yang tidak bersentuhan sekalipun. Ini adalah maka memungkinkan kebahagiaan. Kalau standarnya ekonomi, jika sang bapak memiliki perusahaan atau memiliki usaha warung, maka anaknya dilarang ngedekne warung, mergo akan bersaing dengan bapaknya. Maka segala bentuk kreatif dan inovasi yang dilakukan oleh anak-anaknya atau orang-orang yang berada di keluarga itu akan selalu dihalangi. Jangan sampai pemasukan keluarga dihabisi karena ada orang yang kreatif dan inovasi di keluarga itu. Faham maksud saya? Jika kamu kreatif dan inovasi membuat produk yang ternyata di keluarga kamu itu juga telah membuat, maka tidak akan bisa dikolaborasikan. Akan menjadi sulit berkolaborasi jika hasil keuntungan itu akan mengecil. Jika sebuah negara dia ada perusahaan besar, upama jika ada perusahaan pengalengan ikan terpusat besar, umpamanya di Indonesia ada pengalengan ikan, itu ada 5 perusahaan besar, konkretnya 3 ya, ini sebagai contoh ben gak podo begitu ya. Ada 5 perusahaan besar. Pada saat berbicara tentang kreatif yang sebenarnya kemampuan semua nelayan dapat melakukan, dilakukan oleh grup tim-tim nelayan, gak akan pernah bisa diberi izin dengan baik. Makanya pada saat perusahaan besar mesinnya rusak, listriknya mati, maka yang terjadi harga ikan akan melonjak tinggi. Jika setiap UKM ini mampu membuat dan memproduksi terbina dengan baik, maka jika ada UKM satu yang turun atau katakanlah mati atau tidak bisa mengembangkan, maka dapat segera disusul oleh yang lain. Secara keuntungan sebenarnya akan jauh lebih menguntungkan dengan sistem UKM dari sistem kapitalis. Ini yang terjadi. Ya. Kalau standarnya adalah ekonomi. Ada 9 item, tapi cuman kalau kita bahas nanti akan panjang. Dalam mengkritisi keadaan, apa yang dapat kita terapkan? Jadi saya mengatakan, jangan jadikan ekonomi jadi parameter Anda. Anda gak akan bisa tentram tentang ini. Anda akan selalu merasa jika ada yang punya kreatif, selalu akan muncul di dalam diri batin Anda, pesaingku.
Paham tak? Tapi jika standar parameternya adalah budaya belajar, budaya mandiri, budaya pemberdayaan, ekonominya katut enggak? Katut. SDM akan terangkat. Pemberdayaan akan termotivasi. Budidaya akan meluas. Jika dalam satu keluarga ada 10 keluarga, potensinya berkembang semua. Keluarga ini hebat enggak? Atau kita memilih keluarga kita ketok megah, tapi anak-anak kita rusak. Pilih yang mana? Hah? Anak kita rusak, tapi kita adus duit, atau anak kita soleh, solehah, kita tercukupi. Pilih yang mana? Pilih yang kedua kan? Sepakat? Ini jika kita derivasikan dalam bentuk kita. Ini juga sudah saya sampaikan ke pusat. Tim pusat saat saya diskusi dengan mereka. Mereka hanya kaget, domblong, lu kan gitu. Kan gitu ya. Tapi pada saat kemudian kearifan lokal itu memang ya ini kalau kita solusi terhadap proses. Sehingga kita rasa kita jelas. Kita reses enggak sih sebenarnya untuk moral? Reses enggak? Moral kita reses enggak? Reses enggak? Dekadensi moral enggak? Atau moral kita tuh bagus banget, kepeduliannya bagus gitu. Kira-kira piye? Wani mending ini? Saat di kampungmu kuwi enek sing gak iso mangan, kemudian dia nyolong, mergo gak iso mangan. Biasanya wong kampung piye? Saat dia mencuri tetangganya, marah gak? Marah kan? Seharusnya gak begini. Kalau kamu satu desa ada salah satu dari anggota desa itu dia mencuri sebab gak bisa mangan, mestinya seluruh desa paling gak RT ini kuwi sing dipenjara. Sebab sampai ini anggota RT ini gak iso mangan raruh nganti maling. Nek di Banyuwangi enek jamaah gak iso mangan, Pak Lamro kok meneng. Sak jamaah Banyuwangi tak jantur. Nanti keluwen. Umpamanya kan begitu gitu loh. Kepedulian. Agama mengajarkan kepedulian. Jika kamu melihat tetangga, walaupun beda agama, Kristen, Hindu, Buddha apapun, kemudian dia nggak bisa makan, jamaah kok diam, malah ndang matilah. Ini fatal. Kepedulian wasari'u minal khairat itu perintah. Ciri yang orang yang soleh itu wasari'u minal khairat, bersegera tanggap, respon dan respek, berbuat kebaikan pada saat ada yang kekurangan. Dan yang dikatakan orang yang sahun, satu, sholat tidak khusyuk. Kedua, tidak memperhatikan fakir, miskin yang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketiga, mereka yang tidak mau tahu jika ada anak yatim piatu yang dia nggak ada yang mendampingi, membimbing, hilang. Yang ketiga, yang keempat, orang yang riak, sum'ah, ujub dan takabur. Surat Al-Maun. Inilah yang disebut sahun. Celaka orang yang sahun walaupun sholat, gitu loh ya. Sahun ditafsiri mayir karo wong-wong biasane. Tet jam 12
duhur. Terus kemudian telat 5 menit sahun kan gitu. Apa kuwi? Sahun mayir ngono, tepat entuk pahala. Di Quran wis disebut nih ara'atal ladzi yukadzibu bidin fadzal ladzi yatim. Wong yang dikatakan sebagai pendusta agama, orang yang tidak memperhatikan fakir miskin, orang yang tidak mengetahui dan tidak memperhatikan yatim piatu, yang tidak ada pembimbing pengarah dan dia tidak ada ekonomi. Yang ketiga, orang yang sholat tapi dia sholatnya tidak ada kehadiran, sholat malah dinggung golek duit. Allahu Akbar, tinggi. Waduh, duit tonggo jan, wae nyaur utang, ditagih gak kena, awas. Jero sholat sahun. Kemudian ro'un, orang yang riak, sum'ah, ujub, takabur. Inilah yang disebut dengan pendusta agama. Dan pengumpat yang kelima. Ki ayat loh. Nek suka nyidang, suka mengumpat, pendusta agama. Kemudian dalam situasi reses kita mengacu kepada wa angsakum minal at wasta'marukum fiha wastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi inna rabbakum rabbim mujib. Jadi mengatasi reses, Quran sudah memberikan jawaban dalam bentuk konteksnya. Sebenarnya ayat itu konteks banget, luar biasa. Dia, kalau kita sadar wa angsakum, segala sesuatu solusinya itu kesadaran. Bapak Ibu, kesadaran. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang sadar. Pengikut yang baik, pengikut yang sadar. Organisasi yang baik, organisasi yang sadar, kesadaran. Jika di dalam kesadaran dipastikan akan tertata dengan baik, jika tidak tertata dengan baik, pasti kita berada di dalam mimpi. Kita banyak orang tidur. Sadar itu fakta, nek faham itu ngerti. Welak ngerti bahwa nek gak nyambut gawe, nek gak tanduran ki tancep, nek gak mungkin tukul. Faham toh? Faham kan? Tanduran sing mbok tancep kuwi nek gak disiram, gak dirawat, dia gak berkembang. Faham kan? Tapi sadar apa gak? Belum tentu. Orang yang sadar itu yang difahami akan direalisasikan dalam bentuk konteks aksinya. Itu orang yang sadar. Kowe sadar nek rokok kowe membunuhmu. Sadar enggak? Mung paham. Kalau sadar nek rokok itu membunuh, mandek rokoknya. Ya untungnya jargon itu membunuhmu, enggak membunuhku. Makanya aku gak apa-apa wong membunuhmu ya. Rokok itu membunuhmu, nek sak ton nibani kowe mati. Sak trek-treke. Jadi orang yang sadar itu pasti, kita sadar nek enggak olahraga kita enggak sehat. Tapi kita paham, tapi belum tentu sadar gitu. Huwa itu orang yang sadar keberadaan dia di dalam dada. Ahadiyat itu mana? Ahadiyat itu keberadaan dia yang tersimpan di dalam hati. Angsa agung, dia yang menjadikan menghendaki kamu, Allah yang menghendaki kamu, tidak menggunakan Allah angsa akum, tapi menggunakan huwa angsa akum. Karena yang dijak ngomong itu sudah kenal dia. Huwa angsa akum, dia yang menghendaki menjadikan minal ard kamu itu dari bumi.
maka wastakmarokum fiha, maka jadilah kamu pengelola bumi, dalam tata kelola bumi. Kalimat ini, sebuah kalimat wastakmarokum itu sangat luas, hebatnya. Ada sisipan muta'alim yang hebat ini, wastakmarokum fiha, sekaligus muta'arif kalau kita ngomong uslub. Di sini kita nggak usah ngurangkan itu, nanti malah mau bingung ya sampean, bebas wae. Jadi wastakmarokum fiha wastaghfiruhu, itu tata kelola. Kita katakan wastakmarokum fiha itu di dalamnya komunikasi, musyawarohan, pinter ngalah, dasar syukur, solawat. Di jerone wastakmarokum fiha. Jadi orang yang mengelola bumi itu mengelola dirinya. Wastakmarokum, bentuk perintah. Berarti perintah itu kita yang menerima perintah. Wastakmarokum fiha. Di dalam kamu menjalani kehidupan di dunia ini, jadilah kamu itu pemakmurnya atau penata tata kelola kehidupan kamu. Yang sekendak dengan Tuhan. Wastaghfiruh. Caranya apa? Fastaghfiruh. Maka wastaghfiruh, jadilah hamba yang dalam ampunan. Bapak Ibu yang berbahagia, ini kalau tafsirannya istighfar. Sekarang contoh begini, kalau panjenengan istighfar, menyelesaikan masalah enggak? Tata kelola bumimu terus kowe sila kabeh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Rampung enggak masalah? Kowe pomone gak iso mangan, tumbuhanmu mati, terus wastakmarukum fiha, kelola bumimu, fastaghfiruh, kowe mlebu kamar kunci ceklek, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, kok tanamane kok dipangani tikus, ya Allah, tikusnya ngalih enggak? Ngalih gak tikusnya? Gak ngalih toh? Didelok tibake tikus saya akeh mlebu kamar neh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Siji, astagfirullahaladzim, loro, astagfirullahaladzim, 100, astagfirullahaladzim, 1000, metu. Lah kok separuh wisan mlebu neh. Ya Allah, kula pun istighfar, jenengan di ayat itu fastaghfiruh istighfaro. Kok panggah tikuse moro, ya Allah. Ya Allah, jenengan pripun to Allah. Ya suwe-suwe istighfar ngeluh karo Gusti Allah. Metu neh entek. Enggak logis gitu loh. Fastaghfiruh itu maknanya perilaku istighfar, perilaku ampunan. Orang yang memiliki karakter ampunan. Wes saking ini loh. Kowe ki nek duwe salah karo bojomu, kowe ki duwe salah karo wong tuwa, duwe salah karo tangga, wis kowe wastaghfiruh, ingin melakukan tata kelola, wastakmarukum fiha. Makmurkan tata kelola kehidupanmu di bumi kuwi. Fastaghfiruh, kowe karo tangga kowe bar tukaran, mbok tukari, terus kowe istighfar, mlebu kamar istighfar. Tanggane ngapura enggak? Saya nesu enggak? Malah mlebu kamar. Kira-kira yang dikatakan ampunan apa? Tindakan ampunan. Sepurone ya pangapunten, ya aku mengsalah nyuwun pangapuntene. Terus karepku ngene, nek aku salah aku duwe pendapat kok ya atos men. Itu namanya istighfar. Jadi wong sing jero ampunan itu perilaku etika, pinter ngalah, komunikasi. Itu jenenge wong wastaghfiruhu. Pangapunten, nek kowe maca terjemahane, kowe nek kena masalah langsung istighfar. Dan beristighfar, wa tubu dan taubat gitu.
Jadi istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kimancen tikus sing astagfirullahaladzim, tobat, tobat. Ya Allah ampuni kula tobat ya Allah. Tikuse orang ngalih ketambahan walang. Jadi perilaku ampunan ki pinter ngalah, peduli, respon. Perilaku tobat. Tubuh ilahi itu orang yang aktivitas apapun yang dilakukan dalam kerangka kembali. Jadi orang yang tobat itu memakmurkan bumi, komunikasi, itu orang yang tobat. Jadi kalau kamu punya tubuh ilahi, apapun yang kamu lakukan itu tidak untuk harta, kegiatan itu dunia untuk dunia, tapi dunia untuk kembali kepada Allah. Saat ada lahan kosong, ada potensi untuk ngetik, ada potensi untuk menulis, membuat opini, membuat kebaikan, membuat apapun, itu adalah dikatakan perilaku tobat. Justru memberdayakan diri, tapi tidak mengaku karena nyata yang bisa, yang oba, yang ngosek Tuhan piyambak. Nek ditafsiri apa adanya begini, bukan tafsir terjemah. Tapi kan di logika kan begitu kalau di logika. Kalau di logika bahwa menjadi pemakmur, penata kelola supaya harmonis, supaya rukun, supaya nyaman, supaya adem, supaya tanamannya juga terawat dan nanti hasilnya bagus. Masuk fastagfir tobat kan gitu. Tapi ingat loh ya, saya beritahu, jenengan berdoa, jenengan doa memohon kepada Allah supaya diberi rezeki yang banyak, berarti Anda adalah orang yang dikte Tuhan. Kurang ajar sampai hamba. Gusti Allah mbok dikte. Jadi orang yang berdoa itu pada dikte, Robbana ya Robbi, jadikan saya menjadi dunianya apik. Gusti Allah mbok atur ta? Ta? Mbok atur ta? Jadi kalau apa ngatur Tuhan mbok atur? Luwih dhuwur pangkatmu. Gitu. Jadi enggak usah ndonga. Tapi saya juga akan ngomong begini, jika kamu tidak berdoa, kamu adalah orang yang paling sombong di dunia. Jika kamu tidak mau berdoa, tidak memohon kepada Tuhan, kamulah orang yang paling sombong di dunia ini, di atas bumi. Akan tapi jika kamu berdoa, kamu adalah orang yang kemendel wani dikte Tuhan. Ya, itu. Apa ya solusi nih? Dipikir dewe ya. Jawabannya barak lagu. Pepeling ya. Nanti nggak apa-apa nih, kalau nanti kedawan sing tadi telah sowan sukem ke saya atau yang telah hadir ke sini, niat kamu ke sini itu kan sowan guru, mujadah gitu. Niatmu ki sowan guru, walaupun nggak ketemu, daripada kamu ketemu saya, upamanya lo ya, ketemu sowan guru, itu berarti mujadah. Tapi kalau bisa jadi kamu ketemu saya tapi tidak mujadah loh. Golek maremi. Jadi niat dari rumah adalah sowan guru, dan saya tompo tak sekseni walaupun mungkin enggak harus ketemu. Mungkin bar ngaji wis kedisian ngantuk, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak harus ke saya. Tapi walaupun enggak nyepelek ini mau salaman tok enggak. Tapi saya tidak apa-apa, kamu tidak harus
Apalagi yang sudah ketemu ndak apa-apa, ndak harus sowan. Dan nek salaman tak jaluk jane ya aja kau waduh. Gimana ya nek tamu ya, nek tamu di enggak harus ketemu ndak. Ndak jane nek jenengan ki sowan sungkeman atau salaman enggak harus ndoprok kok, ndak. Karepku aku ngempet anggetmu piye, aku ya ngempet. Aku ndoprok pemeneh nek sing sepuh kewanggelan mlaku aku ya ngempet. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, iki duduk feodal enggak apa-apa. Oke, kalau boleh solusinya begini. Yang penting kalau kamu salaman itu kan di dalam banyak kitab kan juga terungkap. Yang penting pundake di bawah pundake gurumu. Itu yang penting. Makanya kalau ada sing gak iso lungguh biasanya mergo apa? Saya berdiri. Karena di penjelasan guru kita juga walat tanpa disadari pundake ndek ndure kan gitu. Itu memang dewa guru kita begitu. Tapi saya enggak meminta kamu kon coba wis apa jenenge ndelosor, laku dengkul, enggak harus begitu. Kadang kita enggak enak, pada saat nanti ada tamu-tamu kan juga enggak enak. Kalau saya pamane seandainya bukan karena dawuh, karepku aku sing mubeng. Ngono cepet. Ya, Pak Peling.